Setelah menyelamatkan dunia dalam perang brutal, Kang Ho seharusnya hidup seperti seorang legenda. Sebaliknya, dia memilih untuk menghilang ke padang salju beku, jauh dari kebisingan dunia modern. Bagi orang lain, sepertinya dia hanya menyia-nyiakan hidupnya di tempat berbahaya yang dipenuhi monster. Tapi Kang Ho tidak berada di sana secara kebetulan. Dia menunggu sesuatu yang tidak akan dia lepaskan. Saat seorang kenalan lama, Shim, datang dengan kabar bahwa spesies monster baru muncul di dekat Busan dan Daegu, bahkan Kang Ho terpaksa memperhatikannya. Itu saja sudah cukup untuk membuat situasinya berbahaya, karena monster seperti ini belum pernah muncul sejak Perang Besar. Tapi alasan sebenarnya Kang Ho tetap berada di tanah terpencil itu jauh lebih dalam. Bertahun-tahun lalu, selama pertempuran terakhir, dia bertarung berdampingan dengan rekan monsternya yang kuat, Shilhua, dan bersama-sama mereka menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Kang Ho menyelamatkan dunia, tetapi kehilangan rekan yang sangat berarti baginya. Sejak hari itu, dia tinggal di padang salju menunggu di samping telur biru yang ditinggalkan Sotua, berharap suatu hari nanti dia akan kembali. Tepat pada hari itu, akan menjadi tahun baru yang berarti sudah 30 tahun sejak Seolwa meninggal. Dan saat duduk di salju, bahkan para peri muncul untuk merayakan tahun baru bersama Kang Ho. Tepat saat penunjuk waktu menunjukkan pukul 12 pagi, menandakan tahun baru, telur itu mulai bersinar, dan dalam kejadian yang mengejutkan, telur itu menetas. Kang Ho terkejut ketika makhluk yang sangat mirip Suelhua muncul dari telur, mengingatkannya bahwa di padang salju inilah dia pertama kali bertemu Suelhua. 50 tahun yang lalu, ketika Kang Ho masih ditempatkan di Cherwon, dia melarikan diri dari monster yang menyerbu saat pertama kali bertemu Suelhua. Bahkan di tengah kekacauan, Kang Ho tidak bisa mengalihkan pandangannya dari monster itu. Sekarang di masa kini, anak Seolwa akhirnya terbangun, dan rubah kecil itu melompat ke bahu Kang Ho. Rubah kecil itu menjilati pipi Kang Ho, dan Kang Ho sadar bahwa monster itu mencoba menyapanya. Kang Ho membalas sapaan itu sambil memberitahu si bayi baru bahwa dia juga sangat mirip dengan Sulhua. Saat itu dia melihat beberapa monster terbang di depan, dan dia menggunakan mata monsternya untuk menilai mereka. Dia menyadari bahwa itu adalah spesies monster baru, tetapi statistiknya cukup rendah. Ini mengingatkannya pada apa yang Shim katakan tentang spesies baru yang baru saja muncul. Kang Ho bertanya-tanya apakah kebangkitan anak Seol HWA dan kemunculan monster baru saling berhubungan. Kemudian Kang Ho menuju ke markas besar 3 guild tentara bayaran terbesar Korea, Mercenary Tower. Kang Ho tiba di atap dengan menunggangi punggung Meng Chi, dan ketika salah satu penjaga melihatnya, dia panik. Dia memanggil ketua tim, memberitahunya ada masalah karena seekor monster iblis baru saja mendarat di atap. Dia berteriak meminta bantuan saat ketua tim menepuk bahunya, mengingatkannya tentang pasal 3 paragraf 1 dari manual tanggap darurat. Ternyata pasal tersebut menyatakan bahwa jika seorang pemuda yang menunggangi harimau saber muncul, dia adalah teman ketua dan mereka diharapkan untuk memperlakukannya dengan baik. Ketua tim menyuruh orang itu untuk membuka atap karena dia adalah orang penting. Penjaga itu akhirnya sadar bahwa manual darurat itu bukan cerita yang dibuat-buat untuk menggoda para pemula. Sebelum memasuki gedung, Kang Ho mendesak Meng Chi untuk bersikap baik saat dia pergi, dan dia menepuk kepalanya sebagai suap. Kang Ho dan ketua tim saling menyapa, dan dia bertanya, apakah bosnya ada di dalam. Saat memasuki gedung, Kang Ho melihat foto dirinya dan rekannya di rak. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua memasuki ruangan, dan tampaknya dia adalah pria yang sama yang ada di foto. Namanya Lim Chulbai, dan dia adalah salah satu dari 5 pahlawan yang juga dikenal sebagai Raja Tinju Besi. Chulbai sangat senang melihat temannya sehingga dia melompat ke pelukannya. Hal pertama yang Kang Ho tanyakan adalah mengapa dia memiliki begitu banyak minuman keras, dan Chulbai mengatakan mereka sudah tua, jadi setidaknya mereka harus banyak minum untuk mengobrol. Kang Ho berdebat dengannya mengatakan dia seharusnya menjaga kesehatannya karena dia sudah mulai tua. Mereka sedang di tengah percakapan ini ketika rubah kecil merangkak keluar dari pakaian Kang Ho. Chulbai terkejut melihat ini, dan dia bertanya pada temannya apakah rubah itu lahir dari anak Sotwa. Kang Ho mengonfirmasinya, mengatakan memang benar, dan dia telah memutuskan untuk menamainya Sula. Chulbai tertarik dan menyadari bahwa Kang Ho ada di sana untuk memamerkan monster kecil itu. Dia menarik Kang Ho mengatakan mereka harus minum untuk merayakannya, dan Kang Ho dengan enggan menyetujuinya. Tak lama kemudian, mereka mulai minum seperti orang gila. Dan beberapa saat kemudian, Kang Ho memberitahu Chulbai bahwa dia sebenarnya ada di sana untuk menanyakan sesuatu. Chulbai bertanya apa itu, dan dia mengungkapkan bahwa Biro Manajemen Bencana datang menemuinya dan menunjukkan spesies monster baru yang mereka temui. Chulbai memberitahu Kang Ho bahwa ini adalah masalah yang sama yang dihadapi guildnya.
Ternyata, salah satu ranker mereka yang dikirim ke zona konflik selatan hilang, dan itu sangat mengejutkan karena orang itu adalah seorang ranker. Chulbe mengatakan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi cukup jelas ada sesuatu yang buruk sedang terjadi karena spesies monster baru juga muncul lebih sering. Dia menyebutkan bahwa beberapa monster ini bahkan memiliki energi iblis. Kang Ho menjadi lebih tertarik ketika mendengar ini karena semua monster dari Perang Fajar Besar semuanya memiliki energi iblis. Mereka yang memiliki energi iblis memiliki insting yang dimaksimalkan dan keganasan mereka di luar imajinasi. Di pusat semua itu adalah makhluk, majin, yang mendorong energi iblis monster ke batas absolut. Kang Ho takut bahwa dalam skenario terburuk, monster-monster itu bisa muncul. Chulbai segera beralih dari topik ini, memberitahu Kang Ho tentang peringkat dunia barunya, yang saat ini berada di urutan ke-40. Selain itu, dia saat ini nomor 6 di Korea, dan Kang Ho memujinya mengatakan dia melakukannya dengan baik untuk seorang pria tua. Chulbai menolak gagasan bahwa dia baik-baik saja karena semua hal lain semakin mahal sementara peringkatnya turun. Saat itu, Chulbai menyarankan agar mereka mengukur kekuatan sihir mereka sebelum Kang Ho pergi. Dia menyebutkan bahwa kekuatan sihirnya saat ini adalah 14.000, tetapi Kang Ho mengatakan dia tidak tertarik karena itu cukup membosankan. Namun, Chulbai berhasil membuatnya merasa bersalah hingga setuju untuk melakukannya. Kang Ho memasukkan lengannya ke dalam gelang pengukur dan Chulbe menyuruhnya untuk menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Kang Ho melakukannya dan perangkat mulai memindai untuk mengidentifikasi pengguna. Setelah identitasnya dikonfirmasi, perangkat mengungkapkan bahwa kekuatan tempur Kang Ho adalah 120.000 dan perangkat menampilkan perkiraan peringkatnya berdasarkan kekuatan tempurnya, yang ternyata menjadi peringkat pertama di dunia. Chulbai panik saat melihat ini, dan dia bertanya pada Kang Ho apa yang telah dia lakukan di padang salju. Kang Ho menjawab bahwa yang dia lakukan hanyalah bertani dan membesarkan Meng Chi. Kemudian kita mengetahui bahwa ada kebun dungeon yang merupakan dungeon kecil yang terletak di dekat kediaman Kang Ho. Ternyata itu diberi nama kebun karena sejumlah besar pohon buah menghuni taman yang memperkuat monster iblis. Ini pada dasarnya adalah dungeon penting bagi seseorang seperti Kang Ho yang merupakan raja monster. Tampaknya, hanya ada satu cara untuk meningkatkan kebun itu, dan ini adalah batu peri. Kang Ho mengeluarkan batu peri besar yang diberikan sebagai hadiah, dan dia menanamnya di kebun. Ini segera melepaskan sejumlah besar energi ke taman, dan bahkan Kang terkesan dengan efeknya. Buah-buahan mulai bersinar, dan bahkan para peri tampaknya menikmati saat itu. Galuk yang ada di taman juga tumbuh sekitar 2 kali lipat dalam sekejap, dan Siola melompat ke arah para monster untuk merayakannya bersama mereka. Sementara Siola sibuk melompat-lompat, Kang Ho mengaktifkan mata monster untuk memeriksa statistiknya. Untuk kelangkaannya, dia peringkat SS, tetapi tingkat serangan dan tingkat tempurnya masih F. Anehnya, kemampuan khusus dan potensinya memiliki tanda tanya di sekelilingnya. Kang Ho terkejut melihat Siola adalah subspesies, dan itu juga memiliki tanda tanya. Tiba-tiba, Siola melompat ke arah yang berlawanan dan lari keluar dari kabin. Kang Ho bertanya-tanya mengapa Siola lari seolah-olah dia merasakan sesuatu dan Kang Ho memutuskan untuk mengikutinya. Dalam waktu singkat, dia menyusulnya meskipun dia cukup cepat dan beberapa saat kemudian, mereka melompat dari tebing untuk menemukan beberapa roh bumi yang dikelilingi oleh sekelompok monster. Seolah segera melompat turun untuk berdiri di depan para roh bumi untuk melindungi mereka. Kang Ho terkejut bahwa seolah bergegas untuk melindungi para roh bumi. Saat itu seekor ular peringkat A muncul dan Kang Ho menyadari bahwa bahkan untuk monster mitos masih terlalu dini bagi seolah untuk menghadapi monster itu. Ternyata ular itu adalah Titanoboa yang cukup berbahaya. Kang Ho kemudian mengaktifkan kemampuan bawaan master monsternya yang disebut insting predator. Ini adalah skill yang memaksa monster untuk menganggap penggunanya sebagai predator puncak yang absolut dan kejam di dunia. Ular itu panik saat Kang Ho mengaktifkan skillnya dan mulai gemetar. Kang Ho meraih lidahnya, menyuruhnya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi karena jika ya, dia akan mengubahnya menjadi anggur ular. Kang Ho menuntut jawaban dari ular itu, dan ular itu menggelengkan kepalanya untuk mengonfirmasi bahwa ia mengerti apa yang dikatakan Kang Ho. Dengan suara yang menakutkan, Kang Ho menyuruh para monster untuk bubar dan semuanya menghilang dari tempat kejadian. Saat para monster melarikan diri, Kang Ho melihat monster raptor di kejauhan dan ada energi iblis yang keluar dari monster ini. Kang Ho memeriksa statistik monster itu dan ternyata statistiknya rendah. Tanpa ragu-ragu, seolah mengejar raptor itu dan Kang Ho mengikuti mereka.
Kang Ho melihat sebuah gerbang di kejauhan, dan dia menyadari bahwa raptor itu muncul dari gerbang tersebut. Saat mereka mendekati gerbang, dia menyadari bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan energi iblis karena raptor itu. Mereka melompat ke dalam gerbang. Saat mereka memasuki gerbang, Kang Ho bisa merasakan kehadiran kejahatan di sekitarnya. Anehnya, seolah mendapatkan ekor keduanya beberapa saat setelah mereka melangkah ke dalam gerbang. Kang Ho membaca informasi yang ditampilkan di papan statistiknya dan menyadari bahwa pertumbuhan seolah 1,5 kali lebih cepat daripada yang lain dari jenisnya, berkat ekor baru yang baru saja dia peroleh. 3 raptor dengan energi iblis muncul di kejauhan, dan seolah bertanya pada Kang Ho apakah dia boleh bermain dengan para raptor. Kang Ho menyadari bahwa Sula sama seperti Seolwa saat itu. Kang Ho teringat berlatih bersama Seolwa, dan mereka tumbuh besar dengan bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bersama. Tapi pada akhirnya, dia kehilangan Seolwa. Karena ketakutan ini, Kang Ho ingin membesarkan Sula sebagai anak biasa, tapi sepertinya Sula adalah anak yang secara alami suka bertarung. Kang Ho menyadari bahwa menghentikannya bertarung akan menjadi tindakan egois baginya. Agar tidak menahan Sula melakukan apa yang dia sukai, Kang Ho memutuskan untuk membuat kontrak dengannya. Dia menyentuh kepalanya sambil memberitahunya bahwa dia akan membesarkannya menjadi yang terbaik. Saat tangannya menyentuh kepalanya, ia melepaskan energi besar yang membentuk lingkaran yang melilit jari Kang Ho menjadi sebuah cincin. Ternyata ini adalah cincin kontrak yang muncul pada tuannya saat membuat kontrak dengan makhluk sihir. Kang Ho lalu memberitahu Sula bahwa dia akan berbagi sebagian mananya dengannya karena dia masih sangat muda. Setelah mentransfer mananya ke dalam dirinya, dia menyuruhnya pergi dan bertarung sepuasnya, dan Sula melompat ke arah para raptor. Saat Sula mendekati para raptor, Kang Ho mengaktifkan skill transfer indera yang merupakan kemampuan bawaan dari seorang Beastmaster. Pada dasarnya, kontraktor dan makhluk sihir berbagi semua indera, termasuk mana dan kemampuan fisik. Kang Ho memandu Sula melalui pertarungan, menunjukkan padanya kapan harus bergerak dan bagaimana menghindar, hingga kapan dia harus menyerang. Sula mampu mengalahkan salah satu raptor dengan bimbingan Kang Ho. Dengan raptor di bawah pengaruhnya, Sula menggunakan skill overwhelm untuk menyerap energi iblis yang ada di dalam raptor. Sula berhasil menghilangkan semua energi iblis dari raptor, dan dia melakukan hal yang sama pada 2 lainnya. Kang Ho terkesan dengan betapa lincahnya dia saat mengalahkan para raptor. Setelah sepenuhnya menaklukkan para raptor, statistik serangan Sula meningkat dari F ke E, dan Kang Ho terkejut bahwa dia sudah mendapatkan peningkatan hanya dari 1 pertarungan. Kang Ho kemudian memanggilnya, dan dia bertanya pada Kang Ho apakah dia melakukannya dengan baik, yang dijawab ya oleh Kang Ho. Dia memberitahunya bahwa dia melakukannya dengan sangat baik, dan dia menyarankan agar mereka bergegas pulang sebelum gerbangnya tertutup. Kang Ho memanggil para raptor, menyuruh mereka bangun dan keluar dari gerbang sebelum tertutup. Anehnya, Sula mulai bermain dengan para raptor, dan Kang Ho menyadari bahwa siapapun yang tidak memiliki energi iblis adalah teman bagi Sula. Namun, tidak ada waktu untuk bermain-main, dan Kang Ho meneriaki mereka untuk segera bergerak. Kang Ho, Sula, dan para raptor berlari menuju gerbang, dan mereka berhasil melompat keluar sebelum gerbang itu tertutup. Kang Ho sedang mencoba mengatur napasnya ketika dia tiba-tiba mendengar roh bumi menyambutnya dengan suara gembira sambil memanggilnya Sang Mutlak. Kang Ho sangat terkejut karena dia dianggap seperti itu. Roh-roh bumi juga memuji Sula, memanggilnya si taring perak putih. Kang Ho segera menepis semua pujian itu, dan dia mendekati pemimpin roh bumi, menanyakan apakah dia menggunakan sihir yang menjadi alasan dia bisa berbicara bahasa manusia. Kang Ho juga menepis ini lagi, menanyakan roh bumi apakah dia menyebut Sula sebagai si taring perak putih. Roh bumi terkejut bahwa makhluk itu punya nama, dan dia mengungkapkan bahwa di tanah air mereka selalu memuja taring putih sebagai dewa pelindung mereka sejak zaman kuno. Di antara dewa-dewa ini ada taring perak putih yang dianggap lebih istimewa. Wanita itu menyebutkan bahwa para taring perak putih sangat kuat, dan mereka juga baik hati. Faktanya, taring perak putih dengan 5 ekorlah yang menyelamatkan negara mereka dari monster yang dikenal sebagai naga mayat. Roh bumi memberitahu Kang Ho bahwa taring perak hanyalah legenda bagi mereka. Karena Kang Ho memperlakukan taring perak kesayangan mereka seperti anak kecil, para roh bumi tidak punya pilihan selain menjadikan Kang Ho sebagai sang mutlak mereka. Bahkan, mereka memutuskan untuk menciptakan sebuah tarian untuknya. Dan saat mereka sibuk menari, Kang Ho menyadari bahwa roh bumi yang telah berbicara dengannya adalah sang ratu karena dia memiliki semacam mahkota di kepalanya. Kang Ho lalu bertanya apakah dia seorang bangsawan, dan saat dia mendengar ini, suasana hatinya langsung berubah karena ini memberitahu mereka bahwa mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan apapun dari Kang Ho, sang mutlak.
Kang Ho memberitahu mereka bahwa dia tidak mengetahuinya karena dia adalah sang mutlak, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Ratu para roh kemudian memberitahu Kang Ho bahwa wilayah mereka baru-baru ini diubah menjadi dungeon dan dia pingsan selama proses tersebut. Ketika dia akhirnya sadar, dia mendapati dirinya berada di dunia asing ini. Dia memberitahu Kang Ho bahwa sudah 3 hari, dan sebelum dia mulai mengatakan apa yang tidak ingin dia katakan, Kang Ho dengan mudah menyadari bahwa dia dan rakyatnya lapar. Sang ratu dengan cepat membenarkannya, mengatakan sang mutlak dapat mengetahuinya dengan sangat cepat. Kang Ho kemudian memberitahu mereka bahwa ada dungeon roh bumi bernama Orchard di dekat rumahnya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bebas tinggal di kebun itu jika mereka tidak keberatan. Tanpa ragu, para roh bumi mulai merayakan dan memuja Kang Ho. Sebelum dia merasa aneh, dia menyuruh mereka untuk berhenti membungkuk. Kang Ho bertanya-tanya apakah begini cara semua putri dongeng bersikap karena sang ratu suka membungkuk seperti seorang pelayan. Beberapa saat kemudian, Meng Shi muncul untuk menjemput mereka seperti Uber. Para roh bumi berpegangan pada makhluk itu, dan Kang Ho mendesak mereka untuk berpegangan erat saat mereka melintasi dataran dingin. Kemudian, Kang Ho mendapat pesan di obrolan grup baru, dan ternyata itu adalah grup yang dibuat oleh Chul Bai untuk kelima pahlawan perang. Seluruh grup menjadi heboh saat Kang Ho bergabung. Tiba-tiba, Dewa Pedang, Junwoo, dan Dewa Panah, Hoyang, mulai berebut siapa yang terkuat. Dalam waktu singkat, keduanya mengatur pertandingan untuk mencari tahu siapa yang terkuat. Kang Ho tidak terkejut dengan ini karena memang beginilah tingkah laku mereka berdua sejak awal. Saat mereka bertemu, mereka selalu bertengkar seperti anak-anak. Dan meskipun mereka bodoh, mereka tetap kawan Kang Ho yang berjuang di sisinya selama perang besar. Karena sudah lama, Kang Ho berpikir sudah waktunya untuk bertemu dengan mereka lagi. Selain itu, dia telah memutuskan untuk membesarkan Sula menjadi yang terbaik dan dia berpikir bahwa mempersiapkan latihan terbaik untuknya adalah jalan ke depan. Segera setelah itu, Dewa Pedang dan Dewa Panah bertemu di lokasi yang diinginkan untuk pertarungan mereka dan gunung itu dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat mereka bertarung. Bahkan para wartawan hadir di lokasi untuk menyaksikan pertarungan peringkat antara keduanya. Dewa Pedang, Junwoo, saat ini berada di peringkat 20 dunia, sementara Dewa Panah, Hoyang, berada di peringkat 21 dunia. Saat mereka bersiap untuk pertandingan, penyihir api, Mina, salah satu dari 5 pahlawan, muncul di lokasi. Anehnya, dia masih terlihat muda untuk usianya, sama seperti Kang Ho, dan kerumunan menjadi heboh saat dia muncul. Mina bertanya pada 2 orang tua bodoh itu sampai kapan mereka berencana untuk terus bertarung seolah-olah mereka belum lelah. Bahkan dengan permohonan Mina, keduanya bersikeras untuk saling bertarung dengan tujuan untuk saling memberi pelajaran. Mereka berdua yakin akan menang, dan Mina menyadari bahwa kebiasaan lama mereka masih melekat. Mina kemudian secara resmi menyatakan pertandingan itu sebagai pertandingan peringkat dan dia menempatkan dirinya sebagai penjamin. Tepat saat pertandingan akan dimulai, Mina melihat sosok yang dikenalnya muncul di lokasi dan ini tak lain adalah Kang Ho. Dia mendarat di belakang kerumunan agar tidak menarik perhatian, tapi Mina dengan cepat menyadarinya. Mina kemudian memberitahu kedua orang bodoh itu bahwa mereka mungkin ingin mempertimbangkan untuk membatalkan pertandingan peringkat, tetapi keduanya tidak siap untuk mundur. Mina lalu bertanya apakah mereka akan tetap mempertahankan kekeraskepalaan mereka meskipun Kang Ho ada bersama mereka. Saat mereka mendengar ini dan melihat Kang Ho di belakang, mereka langsung mundur. Keduanya senang melihat Kang Ho, tetapi mereka penasaran dengan makhluk yang duduk di kepalanya. Kang Ho dengan gembira memberitahu Sula bahwa mereka akan makan malam dengan kawan-kawan lamanya yang dia yakin akan menjadi waktu yang menyenangkan baginya. Ternyata setelah Junwoo mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua Guild Ksatria Putih, ia mendirikan guild menengah di dekat Gunung Buhansan untuk melatih para penerusnya. Junwoo kemudian membawa Kang Ho ke gudang obatnya di mana dia menunjukkan simpanan Moon Salt-nya. Ini adalah tanaman obat yang memperkuat mana monster herbal saat dikonsumsi, dan sangat langka serta mahal. Sula penasaran dengan tanaman itu, dan dia bahkan mencoba menggigitnya, tetapi Kang Ho memberitahunya bahwa itu bukan cara yang benar untuk memakannya. Terkesan dengan betapa menggemaskannya Sula, Junwoo memberitahu Kang Ho bahwa dia bebas mengambil semua Moon Salt agar dia bisa membesarkan Sula dengan baik. Sementara itu, Hoyang sedang menunggu di luar, dan dia sudah mulai tidak sabar. Dia berteriak pada Kang Ho untuk menjarah seluruh gudang, tetapi Junwoo mengatakan kepadanya bahwa dia siap memberikan semua yang dibutuhkan Kang Ho. Kang Ho memberitahu Junwoo bahwa dia berterima kasih atas hadiahnya, dan Junwoo menyuruhnya untuk sering berkunjung jika dia benar-benar berterima kasih.
Saat itu, Ho Yang memberitahu Kang Ho bahwa mereka sudah menyiapkan banyak sekali minuman yang akan mereka minum karena mereka sudah tidak bertemu selama 15 tahun. Junwoo mendukung karena dia mendengar bahwa Kang Ho berpesta minum dengan Chulbai. Kang Ho memutuskan untuk mengejek mereka, menanyakan mengapa hanya mereka, termasuk Chulbai, yang penampilannya telah berubah selama bertahun-tahun. Keduanya mengabaikan pertanyaan ini dan menyarankan agar mereka memulai pesta minum mereka. Keesokan harinya, Kang Ho pergi ke Bank Seoul, dan saat dia melangkah masuk ke bank, dia disambut dengan rendah hati oleh pegawai yang memberitahunya bahwa dia akan mengantarnya ke ruang VVIP. Kang Ho memohon pada pria itu untuk berhenti membungkuk gila-gilaan sambil memberitahunya bahwa dia ada di sana untuk mengambil beberapa batu mana. Sula bingung dan dia bertanya padanya untuk apa batu-batu itu. Dia memberitahu Sula bahwa itu pada dasarnya adalah uang yang mereka butuhkan jika ingin berbelanja. Pegawai itu memberitahu Kang Ho bahwa ruang penyimpanan batu masih seperti sedia kala dan dia memberitahunya bahwa dia bebas menggunakannya sesuka hatinya. Segera setelah itu, Kang Ho menyelesaikan urusannya. Dan saat dia berjalan menuju pintu masuk, seorang anggota geng di atas motornya melihatnya dari kejauhan. Dia memperhatikan bahwa orang-orang di bank membungkuk pada Kang Ho yang berpakaian santai. Dia langsung berasumsi bahwa orang-orang itu membungkuk pada pria berjas yang berdiri di samping Kang Ho. Dia memutuskan untuk melihat mengapa mereka membungkuk pada pria itu, dan dia mengaktifkan lensa pendeteksi mananya. Ini adalah alat yang menembus objek untuk menampilkan tingkat batu mana dan mana yang terdeteksi. Alat itu dapat memberitahunya bahwa pria berjas itu membawa 2 batu mana tingkat C dan 3 buah batu mana di dalam koper di tangannya. Dia tidak begitu senang dengan ini karena standarnya kurang lebih buruk. Dia dengan enggan memeriksa saku Kang Ho, dan yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa dia memiliki 3 batu mana tingkat S di sakunya. Selain itu, ada 2 batu mana tingkat A dan 5 tingkat B. Pria itu panik saat melihat ini karena Kang Ho pada dasarnya membawa uang tunai senilai 1.500.000 seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa peringkat Kang Ho untuk mengetahui apakah dia seorang pemburu tingkat S, tetapi dia tidak bisa mengukur mana Kang Ho dengan alat itu. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa Kang Ho adalah orang yang belum bangkit. Saat Kang Ho berjalan menjauh dari bank, dia yakin telah menemukan target yang sempurna karena Kang Ho juga tidak memiliki pengawal di sekitarnya. Dia kemudian menghubungi bosnya untuk memberitahunya bahwa dia telah menemukan jackpot. Dia memberitahu bosnya bahwa dia akan terus melacak Kang Ho, dan Kang Ho terus melakukan urusannya. Tak lama kemudian, dia masuk ke sebuah bangunan aneh di mana dia menemukan seorang wanita binatang yang terkejut Kang Ho datang mengunjungi mereka setelah 15 tahun. Ternyata dia tahu tentang Meng Chi, dan dia bertanya pada Kang Ho apa yang akan dia besarkan kali ini. Kang Ho menjawab bahwa dia ingin membesarkan taring putih perak, dan wanita binatang itu segera menyadari bahwa itu adalah keturunan Seolwa. Kang Ho mengonfirmasi ini tetapi memberitahunya bahwa Sula sedikit berbeda dari Seolwa karena dia adalah subspesies. Wanita itu terkejut mendengarnya karena selama bertahun-tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat subspesies dari binatang mitos. Dia berterima kasih pada Kang Ho atas kesempatan langka yang diberikannya untuk melihat sesuatu yang begitu istimewa. Wanita itu kemudian memberitahu Kang Ho bahwa dia ingin Kang Ho membesarkan Sula dengan sangat baik. Setelah pertemuan dengan wanita itu, Kang Ho melangkah ke jalan, dan Sula memperhatikan bahwa seluruh jalan dipenuhi oleh manusia binatang. Sula bertanya pada Kang Ho, mengapa orang-orang yang dilihatnya berbeda, dan Kang Ho menjelaskan bahwa berbagai ras menyeberang ke bumi dari dimensi lain yang disebut benua Mu. Rupanya, jalan yang sedang mereka lalui saat ini diciptakan untuk mereka sebagai tempat tinggal untuk melestarikan budaya mereka. Ternyata Mina adalah salah satu dari mereka, dan dia berasal dari ras magis yang hidup 80% dari hidup mereka dalam wujud muda. Para kurcaci juga merupakan ras lain yang berasal dari benua Mu, dan seperti yang diduga, mereka adalah ras yang berspesialisasi dalam pandai besi. Saat pemimpin para kurcaci, Smith, melihat Kang Ho di kejauhan, dia berlari untuk menyambutnya karena mereka sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Smith mengantar Kang Ho ke bengkelnya sambil bertanya apakah dia menemukan semua yang dicarinya. Kang Ho tidak memberikan jawaban pasti untuk ini, dan dia bertanya pada Smith apakah dia juga sibuk. Smith menyebutkan bahwa selalu ada tugas yang harus dikerjakan karena Guild Ksatria Putih dan Guild Napa selalu mengirimkan tugas untuk mereka. Kang Ho kemudian memberitahu Smith bahwa dia ingin meminta bantuan, dan dia menunjukkan gelangnya yang dikenal sebagai pedang aura.
Kang Ho memberitahunya bahwa dia ingin Smith memeriksa pedang aura itu, tetapi tampaknya Smith sedang sibuk. Namun Smith memberitahunya bahwa mereka akan mengesampingkan semua permintaan lain karena tugas dari Kang Ho selalu menjadi prioritas utama. Ternyata para kurcaci lainnya juga setuju dengan pemimpin mereka. Kang Ho tersenyum gugup karena para kurcaci masih sama seperti yang dia ingat. Sementara itu, tim perampok geng sudah menunggu Kang Ho keluar agar mereka bisa menyergapnya. Tidak lama setelah ini, sang pandai besi selesai dengan perbaikan pada gelang itu, dan dia memberitahunya bahwa gelang itu akan mampu menangani mananya karena dia juga telah meningkatkan output maksimumnya. Smith bertanya pada Kang Ho apakah dia ingin mencobanya, tetapi Kang Ho mengatakan tidak karena dia akan segera memiliki kesempatan untuk mencobanya. Beberapa saat kemudian, dia melangkah keluar dari bengkel kurcaci, dan saat dia berjalan melalui jalan-jalan yang sepi, geng itu melompat keluar dari tempat persembunyian mereka untuk mengepungnya. Kang Ho tidak terkejut karena dia sudah menyadari kehadiran mereka, tetapi yang ingin dia tahu hanyalah apakah mereka semua sudah keluar. Pemimpin geng terkejut bahwa orang yang belum bangkit seperti Kang Ho menggertak. Kang Ho tidak percaya mereka memanggilnya orang yang belum bangkit dan dia bertanya apakah mereka menggunakan lensa deteksi mana karena batas mana yang dapat diukur adalah 100.000. Pemimpin geng mengonfirmasi ini dan jauh di lubuk hatinya, dia sudah khawatir bahwa Kang Ho terlalu santai untuk seseorang yang terkepung. Pria itu tahu bahwa hanya ada sekitar 3 orang yang bangkit di negara ini dengan kekuatan tempur di atas 100.000 dan dia mengenal ketiganya, jadi dia yakin Kang Ho bukan salah satunya. Setelah berpikir sejenak, dia menyimpulkan bahwa Kang Ho bukanlah ancaman, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Kang Ho. Karena mereka telah memutuskan untuk bertindak bodoh, Kang Ho juga mengeluarkan pedang auranya sebagai persiapan untuk pertempuran yang jelas akan berat sebelah. Orang-orang pertama yang menyerbunya semuanya ditebas, mengejutkan sang pemimpin. Sambil panik, dia mencoba menggunakan lensa untuk mengukur mana Kang Ho. Tapi seperti sebelumnya, alat itu menampilkan opsi tak terukur, dan saat itulah pria itu mulai percaya bahwa kekuatan tempur Kang Ho mungkin benar-benar di atas 100.000. Dia masih bertanya pada MC kita, Kang Ho, siapa dia, ketika Kang Ho memukul kepalanya, menghancurkan lensa pengukur yang dipakainya. Setelah melumpuhkan geng itu, Kang Ho memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa mereka semua adalah buronan. Pemimpin geng itu adalah Myung, dan dia adalah mantan eksekutif Ksatria Putih, tetapi kemudian beralih ke perampokan, penculikan, dan bahkan pembunuhan. Kang Ho terkejut dengan ini, dan dia mengatakan pada pria itu bahwa sangat jelas dia sibuk. Melihat betapa berbahayanya Kang Ho, Myung berpikir untuk melarikan diri karena dia jelas tidak bisa melawan Kang Ho. Dia segera mengaktifkan kemampuan bawaannya, skill pembunuh. Ini memberinya kekuatan, dan dia melompat ke udara melarikan diri dari tempat kejadian. Ternyata Myung yakin tidak ada yang akan menangkapnya karena dia belum pernah tertangkap oleh musuh saat menggunakan kemampuannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Kang Ho di sampingnya berbicara dengannya tentang bagaimana dia pernah menjadi mantan eksekutif Ksatria Putih. Kang Ho tertarik untuk mengetahui mengapa pria itu menjadi penjahat dan Kang Ho memukulnya hingga jatuh ke tanah. Myung jatuh ke tanah dengan sangat keras dan dia mulai panik karena dia berada di peringkat 50 besar nasional. Tapi Kang Ho memperlakukannya seperti bayi, yang berarti Kang Ho adalah peringkat tingkat atas. Myung percaya bahwa dia telah lengah, tetapi tidak akan melakukannya lagi. Dia mengeluarkan belatinya dan mengambil posisi menyerang sambil bertanya di mana Kang Ho berada. Kang Ho muncul di belakangnya dan menamparnya dengan keras lagi. Belatinya jatuh dari tangannya saat dia terlempar ke kejauhan, dan Kang Ho menghancurkan bilahnya. Pria itu mendarat di tempat sampah seperti sampah, dan sialnya, serangan Kang Ho melucuti pakaiannya. Sementara pria itu panik di tempat sampah, Kang Ho terkesan dengan senjata yang dibuat Smith untuknya karena efisiensi mananya benar-benar meningkat. Kang Ho kemudian berjalan ke arah Myung dan mengatakan dia bisa melihat bahwa umurnya sudah lebih dari 50, yang berarti dia juga dari generasi perang. Kang Ho bertanya kepadanya, mengapa dia menjadi penjahat bahkan setelah selamat dari perang yang begitu mengerikan. Untuk membela diri, Myung mulai mengatakan dia tidak senang dengan betapa damainya dunia sekarang karena tidak menyenangkan. Dia mengatakan dunia ini membosankan tanpa tumpahan darah dan tumpukan mayat, dan dia sudah menjadi gila karena itu semua. Ketika Kang Ho mendengar ini, dia tidak terkejut karena ada orang-orang seperti dia yang kemanusiaannya hancur oleh perang yang panjang. Orang-orang ini sudah kecanduan membantai musuh, dan mereka akhirnya menjadi penjahat ketika semuanya berakhir. Mereka adalah maniak yang diciptakan oleh perang, dan mereka hanyalah salah satu keburukan yang coba ditutupi oleh era saat ini. Myung memperhatikan keheningan dan tersenyum sambil bertanya pada Kang Ho apakah dia bisa memahami apa yang dikatakannya, tetapi Kang Ho tetap diam.
Sementara itu, Junwo terlihat sedang berbicara dengan salah satu muridnya, dan keduanya sedang berdiskusi tentang Kang Ho. Pria itu memberitahu Junwo bahwa Kang Ho terlihat seperti seseorang yang memiliki temperamen lembut meskipun dia adalah pahlawan perang. Ketika Junwo mendengar ini, dia dengan cepat mengoreksi pria itu, memberitahunya bahwa Kang Ho mungkin terlihat lembut, tetapi dia memiliki temperamen yang buruk, terutama terhadap penjahat. Kembali ke gang, Kang Ho akhirnya angkat bicara, memberitahu Myung bahwa karena dia bosan dengan kedamaian, dia akan memberinya apa yang diinginkannya. Dengan kemarahan terpancar di wajahnya, dia meninju pria itu hingga terlempar, tetapi melanjutkannya dengan pukulan ke wajah untuk merusak ketampanannya. Beberapa saat kemudian, Junwo menerima panggilan video dari Kang Ho yang mengejutkannya. Junwo dengan antusias mengangkat panggilan itu, dan Kang Ho memberitahunya bahwa Myung ada bersamanya. Bertanya pada Junwo apakah dia mengenalnya. Junwo segera mengenali pria itu, dan mengatakan dialah yang telah mencoreng nama Ksatria Putih. Junwo menuntut untuk mengetahui di mana pria itu berada, karena dia ingin mencabik-cabiknya. Dan Kang Ho memberitahunya bahwa dia akan mengirimkan alamatnya. Dia juga memberitahunya bahwa dia sudah menangkap seluruh geng Myung, dan setelah panggilan itu Myung akhirnya menyadari bahwa Kang Ho adalah Raja Iblis Binatang. Kang Ho kemudian bertanya padanya, apakah rumah simpanan itu satu-satunya yang mereka miliki untuk barang curian, dan Myung mengonfirmasinya, mengatakan tidak ada gunanya dia berbohong. Dia menyebutkan bahwa mereka dirampok oleh seorang pria bernama Phantom, itulah sebabnya mereka hanya memiliki satu rumah simpanan yang tersisa. Kang Ho bertanya siapa Phantom itu, dan Myung mengungkapkan bahwa dia adalah pencuri terkenal yang meninggalkan kartu hitam setelah mencuri barang. Myung kemudian bertanya pada Kang Ho, apakah dia akan membiarkannya hidup karena dia telah membocorkan semua yang dia tahu. Kang Ho mengatakan ya, tetapi tiba-tiba meninju dada Myung, yang pada akhirnya menghancurkan lubang mananya. Kang Ho memberitahunya bahwa satu-satunya alasan dia membiarkannya hidup adalah karena dia telah menghancurkan lubang mananya, yang berarti dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya lagi. Sejak saat itu, Myung harus hidup sebagai warga sipil biasa. Myung mengerang kesakitan saat mendengar bahwa dia sekarang menjadi warga sipil dan memohon untuk dibunuh saja. Namun, Kang Ho menyuruhnya untuk mengingat betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk menciptakan kedamaian yang dia keluhkan. Kang Ho kemudian meninggalkan Myung dan gengnya di gang yang gelap. Saat mereka berjalan pergi, Kang Ho meyakinkan Sula bahwa tidak semua orang yang pergi berperang seperti Myung, dan dia meyakinkan Sula bahwa dia akan membuatkannya makanan yang sangat lezat begitu mereka sampai di rumah. Namun, dia memberitahunya bahwa dia harus mandi dulu sebelum makan. Sekembalinya ke rumah, Sula mencoba melarikan diri karena dia tidak mau mandi, tetapi Kang Ho dengan mudah menangkapnya, dan dia tidak terkejut Sula tidak mau mandi karena memang begitulah ibunya. Namun, mandi itu bukan mandi biasa karena Kang Ho menambahkan buah pohon dunia yang didapatnya saat berbelanja ke dalam air. Dia menggunakan mananya untuk melelehkan buah dan mencampurkannya ke dalam air hangat, menghasilkan bau yang harum dan suhu yang sempurna. Sula mencobanya dengan satu kaki, dan dia langsung menyukai airnya. Kang Ho senang Sula menyukainya, dan dia dengan lembut menempatkannya di dalam air. Rupanya, sebelum para prajurit manusia binatang pergi berperang, mereka akan menggiling sedikit kulit buah pohon dunia dan mengoleskannya ke tubuh mereka. Dengan ini, bulu, kulit, dan kulit mereka akan diperkuat secara luar biasa. Ternyata ini adalah buah berharga yang sama yang saat ini sedang diserap Sula ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap air mulai menguap, dan Kang Ho tidak terlalu terkejut karena efeknya sangat besar. Anehnya, seolah bisa mendapatkan skill lain, penjaga alam. Di papan status, Kang Ho membaca bahwa Siola memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap energi alam, dan efisiensi penyerapannya untuk obat-obatan yang terkonsentrasi dengan energi alam adalah 1,5 kali lipat dari sejenisnya. Kang Ho menepuk kepala Soula setelah selesai mandi, dan menyarankan agar mereka mencari makan. Kemudian Kang Ho menunjukkan kepada isi rumahnya buah-buahan berharga yang ia dapatkan, itulah sebabnya ia tidak ada di rumah. Kang Ho berencana untuk menyiapkan beberapa bahan berharga, tetapi Ratu Peri tidak berpikir api biasa dapat menangani apa yang ia rencanakan. Saat itu juga, Kang Ho mengeluarkan sekelompok monostone, tetapi sang ratu memberitahu Kang Ho bahwa dia akan mengebom seluruh tempat jika menggunakan monostone sebanyak itu. Kang Ho mengabaikannya dan melemparkan batu-batu itu ke dalam api, membuat sang ratu ketakutan setengah mati. Dia mengira kompornya akan meledak, tetapi Kang Ho mampu menahannya dengan kekuatannya. Sang ratu terpesona saat melihat betapa mudahnya bagi Kang Ho untuk mengendalikan api.
Beberapa saat kemudian, Kang Ho selesai memanggang semua bahan hingga menjadi bubuk halus. Setelah ini, dia memeras sari dari garam bulan yang dia dapatkan dari Junwoo. Dia mencampur sari itu dengan bubuk untuk membentuk adonan dan dia membentuknya menjadi bola bundar untuk membuat pangsit. Setelah selesai, dia bertanya pada ratu apakah dia tertarik untuk mencicipinya, tetapi dia takut vitalitasnya akan menjadi liar dan meledak jika dia memakan sesuatu yang sekuat pangsit itu. Sang ratu menyadari bahwa pangsit itu dibuat khusus untuk Siola dan dia sudah ngiler. Kang Ho mengonfirmasi bahwa pangsit itu untuknya, tetapi memberitahunya bahwa dia hanya bisa makan satu untuk saat ini karena pangsit itu memiliki efek yang kuat. Saat Siola mencicipi pangsit itu, dia merasakan mana yang luar biasa mengalir di tubuhnya, dan dia dengan gembira menyatakan bahwa itu adalah perasaan terbaik yang pernah dia rasakan. Berkat ini, pertahanannya meningkat dari FF ke EE. Selain itu, dia menjadi lebih besar, hampir 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, membuat para peri benar-benar tercengang. Setelah mereka selesai dengan ini, Siola dan Kanko keluar rumah untuk berlari. Kanko senang Siola mampu menyerap obat dengan baik dan pertumbuhannya bahkan lebih cepat daripada Seolwa. Kang Ho bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia melakukan prosedur yang sama untuk Seolwa ketika dia masih muda. Kemudian dia sadar bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa saat membesarkan Seolwa. Yang mereka lakukan hanyalah berlari dan bertarung bersama. Dia tidak bisa memberinya makan sampai kenyang juga tidak membiarkannya beristirahat dengan baik saat dia sakit. Kang Ho mulai menyesal bahwa segalanya mungkin akan lebih baik jika dia membesarkan Exolhua dengan baik. Namun, inilah alasan dia semakin mempelajari monster iblis setelah kematian Exolhua. Kang Ho diam-diam berjanji akan melakukan semua yang tidak bisa dia lakukan untuk Exolhua kepada anaknya. Saat mereka bermain di salju, Seolhua melompat ke pelukan Kang Ho, dan saat itulah Kang Ho menyadari bahwa berat badannya bertambah. Kang Ho sangat senang dengan ini sehingga dia memberitahu Seolhua bahwa dia akan menjadikannya yang terbaik dan membiarkannya hidup dalam kemewahan mutlak. Setelah mereka selesai bermain, Kanko menyarankan agar mereka menjemput Mengxi. 16 tahun yang lalu, seorang lelaki tua menemukan Mengxi saat masih kecil di salju tebal yang tampak seperti bola bulu, dan dia langsung sadar bahwa anak itu telah ditinggalkan oleh kaumnya. Pria tua itu berbicara dengan hangat kepada Mengxi, mendesaknya untuk mengikuti kerabatnya karena pagar kawat berduri akan segera dibangun di sekitar area itu, yang akan membuatnya mustahil untuk pergi nanti. Melihat betapa rentannya Mengxi, pria tua itu berpikir untuk membunuhnya untuk mencegahnya menderita di masa depan. Tepat saat dia akan mengeluarkan belatinya untuk menghabisi Mengxi, dia memperhatikan matanya yang lucu, dan ini langsung mengubah pikirannya. Alih-alih belati, dia mengeluarkan dendeng sapi untuk dimakannya sendiri, dan Mengxi dengan senang hati memakannya sambil menjilati hidung pria itu sebagai tanda terima kasih. Setelah ini, pria tua itu pergi, tetapi Mengxi tetap di tempat yang sama. Dan ketika pria tua itu kembali lagi, dia bergegas memeluknya. Sejak hari itu, Mengxi tetap dalam perawatan pria tua itu, dan Mengxi tumbuh dengan cepat. Selama salah satu hari menyenangkan mereka, pria tua itu membandingkannya dengan bola besar yang menyenangkan, dan saat itulah dia akhirnya menamainya Mengxi. Pria tua itu bahkan duduk untuk bercakap-cakap dengan Mengxi, memberitahunya bahwa dia kehilangan keluarganya selama perang besar, dan dia ditinggalkan mengembara sendirian. Lebih buruk lagi, dia menderita penyakit endemik yang didapatnya dari dunia lain. Pria itu berbicara tentang betapa sulitnya baginya untuk membunuh Mengxi ketika dia melihatnya meskipun dia adalah anak monster yang praktis adalah musuh bebuyutannya. Pria itu percaya bahwa dia melihat dirinya yang lebih muda pada Mengxi, itulah sebabnya dia merasa terhubung dengannya. Mereka sedang di tengah-tengah ini ketika pria itu tiba-tiba memegangi dadanya kesakitan dan dia mulai batuk sangat parah. Mengxi melihat ini dan bergegas pergi berburu makanan karena selama ini lelaki tua itu yang melakukannya. Pada saat dia kembali, lelaki tua itu telah pingsan dan Mengxi panik. Dia tahu bahwa satu-satunya tempat dia bisa mendapatkan bantuan adalah di bawah gunung di mana lelaki tua itu telah memperingatkannya untuk tidak pergi. Meskipun berbahaya, Mengxi memutuskan untuk turun gunung karena dia harus mencari bantuan. Begitu dia tiba di pemukiman militer, para prajurit membunyikan alarm dan segera mengepung Mengxi. Mereka berasumsi bahwa ibunya ada di dekatnya, karena dia masih seekor anak. Tanpa ragu, mereka menyerang Mengxi, tetapi Mengxi hanya ingin bantuan untuk temannya yang sekarat. Tanpa diberi kesempatan, Mengxi diserang dari segala arah. Dia mencoba menghindari serangan mereka, tetapi serangan itu terus datang. Dan jauh di lubuk hatinya, dia sudah memohon agar seseorang membantunya. Para prajurit akhirnya melumpuhkannya, dan tepat ketika mereka akan menghabisinya, Kang Ho muncul.
Para prajurit memberitahu Kang Ho bahwa dia tidak perlu terlibat karena mereka bisa menangani anak itu. Namun Kang Ho memberitahu para prajurit bahwa anak itu tersesat karena tidak ada yang dewasa di dekatnya. Dia menyuruh mereka mundur dan dia akan menanganinya. Saat Kang Ho menatap anak itu, dia menyadari anak itu butuh bantuan dan dia menyalurkan mana ke tubuhnya untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Meng Chi kemudian membawa Kang Ho ke tempat lelaki tua itu terbaring. Kang Ho menyadari bahwa lelaki tua itu menderita penyakit endemik dari benua Mu yang disebabkan oleh jumlah mana yang tak tertahankan yang telah mengakar di hatinya. Kang Ho meletakkan tangannya di dada pria itu dan mulai menyalurkan mana ke dalamnya sambil mengatakan pada pria itu bahwa dia beruntung memiliki teman pemberani seperti Meng Chi. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu bangun dan Meng Chi melompat ke pelukannya. Keduanya berbagi momen yang mengharukan, menunjukkan betapa mereka saling peduli. Sekarang di masa sekarang ternyata Meng Chi sedang mengunjungi makam lelaki tua itu. Sebelum kematiannya, lelaki tua itu telah menyerahkan Meng Chi ke tangan Kang Ho. Sejak kematian lelaki tua itu, Meng Chi selalu datang mengunjungi lelaki tua itu di makamnya. Kang Ho dan Siola datang untuk memeriksanya, dan saat Meng Chi menangis, tetesan hujan jatuh dari langit. Kang Ho percaya bahwa tempat peristirahatan lelaki tua itu tidak akan pernah dingin dengan Meng Chi yang selalu kembali untuk meratapi kepergiannya. Tiba-tiba, segerombolan lebah monster muncul, dan Kang Ho segera menyadari bahwa mereka adalah salah satu spesies baru. Kang Ho menggunakan mata monster iblis untuk menilai lebah-lebah itu, dan dari deskripsi mereka, tampaknya mereka memiliki kepatuhan buta pada penguasa mereka. Rupanya, mereka juga lebih kuat saat bertindak dalam gerombolan. Salah satu lebah terbang mendekati Sohla, dan dia segera menangkapnya dengan mulut untuk menyedot energi iblisnya. Dalam prosesnya, lebah itu mencoba menyengat Sohla dengan sengat raksasanya, tetapi sengat itu hancur saat mengenai sasaran. Kang terkejut dengan ini tetapi menyadari bahwa kulit Sohla menjadi lebih keras berkat mandi buah pohon dunia. Kang Ho kemudian menganalisis sengat itu dan menyadari bahwa itu mengandung racun yang melumpuhkan, itulah sebabnya peringkatnya tinggi dibandingkan dengan ukurannya. Karena itu masalahnya, Kang Ho menyadari bahwa mereka harus membereskan lebah-lebah itu. Dia kemudian naik ke atas harimau, menyuruhnya untuk mengikuti lebah-lebah itu. Saat mereka berkendara melintasi dataran dingin, Kang Ho lega karena tidak ada pemukiman sipil di daerah itu. Namun dia khawatir tentang nafsu makan lebah karena mereka makan pada tingkat di mana mereka melahap rumput, pohon, dan seluruh gunung. Bahkan, mereka tidak segan-segan memakan bangkai monster. Lebah-lebah itu adalah makhluk omnivora yang sangat rakus, yang bisa menyerang daerah sipil kapan saja mereka kehabisan makanan. Karena betapa berbahayanya mereka, Kang Ho menyimpulkan bahwa dia harus memusnahkan mereka sepenuhnya sebelum mereka membuat kekacauan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan gerbang merah tua, dan Kang Ho memperhatikan bahwa lebah-lebah itu membanjiri gerbang, yang berarti sarang mereka ada di sana. Selain itu, dia menyadari bahwa karena gerbangnya berwarna merah, itu dianggap sebagai gerbang kelas penyerbuan. Rupanya dia dan Meng Chi mengalami kesulitan dengan gerbang itu saat itu, tetapi dia percaya bahwa mereka siap kali ini. Tanpa ragu, mereka melompat ke gerbang merah, dan dalam sekejap, segerombolan lebah datang menyerang mereka. Kung Ho melepaskan mananya untuk menahan mereka. Berbicara tentang gerbang kelas penyerbuan, itu adalah gerbang yang berisi ekosistem yang terlihat persis seperti sepotong dunia lain yang dilemparkan ke dalamnya. Berkat ini, sumber daya langka yang tidak ada di gerbang normal dapat ditemukan di gerbang ini. Namun, monster yang ditemukan di gerbang merah jauh lebih berbahaya dan lebih kuat dari yang biasa. Saat itu juga Kang Ho melihat segerombolan lebah lain di kejauhan, dan ini terlihat 3 kali lebih besar dan memiliki energi iblis 3 kali lipat dari yang mereka lihat sebelumnya. Lebah-lebah agresif itu melesat ke arah Kang Ho, tetapi dia dengan mudah menebas lebah penyerang pertama, sambil memeriksa statusnya untuk melihat bahwa itu jauh lebih kuat daripada yang dia temukan di luar gerbang. Tanpa ragu, Kang Ho menyadari bahwa lebah raksasa adalah yang melindungi tempat itu. Saat lebah bersiap mengerumuni mereka, Kang Ho mengaktifkan skill transfer indera. Ini adalah skill yang memungkinkan kontraktor dan monster iblis untuk berbagi indera yang sama, termasuk mana dan kemampuan fisik. Kang Ho juga melompat ke arah lebah dengan kekuatan, menebas mereka tanpa ampun. Seolah menyerang salah satu lebah dan mencoba menggigitnya, tetapi lebah itu berhasil lolos dari cengkeramannya. Kang Ho menggodanya, memberitahunya bahwa lebah itu masih terlalu besar untuk mulutnya, itulah sebabnya dia tidak bisa menahannya.
Saat pertarungan berlanjut, Kang Ho menyadari bahwa lebah-lebah itu tidak ada habisnya, tapi dia tiba-tiba merasakan energi iblis yang kuat di kejauhan. Dia memutuskan untuk pergi ke sarang madu untuk memeriksanya. Dia melompat dari punggung Meng Shi, dan dengan kekuatan dahsyat yang digabungkan dengan pedang aura, dia menebas semua lebah yang menghalangi jalannya. Setelah mengalahkan lebah-lebah raksasa, dia akhirnya bisa mengakses sarang madu itu, dan dia menyadari bahwa itulah yang selama ini dilindungi oleh para lebah. Sarang madu itu memancarkan begitu banyak energi iblis hingga merembes keluar darinya. Kang Ho menabrak sarang madu, dan betapa terkejutnya dia melihat sosok aneh duduk dengan nyaman di dalam sarang madu. Dari penampilannya dan energi yang keluar dari tubuhnya, Kang Ho menyadari bahwa iblis akhirnya muncul lagi. Saat itu, Kang Ho mendengar iblis itu bergumam tentang betapa sialnya dia. Dalam kejadian yang mengejutkan, Kang Ho seharusnya tidak bisa mendengar bahasa iblis. Dan saat iblis itu menyadari bahwa Kang Ho bisa mendengarnya, dia memutuskan untuk membuat semuanya menjadi formal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Theo Kamigan, yang pernah menjadi iblis peringkat keempat di alam iblis. Kang Ho sudah bersiap untuk bertarung melawan orang itu ketika dia tiba-tiba berlutut mengatakan dia tidak ingin bertarung karena dia benci bertarung, terutama melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Theo terkejut bahwa ada manusia dengan kemampuan untuk memerintah monster. Kang Ho pada akhirnya terkejut dengan apa yang disaksikannya, dan karena Theo tidak memberikan ancaman baginya, dia menonaktifkan pedang auranya. Kang Ho menyadari bahwa Theo berbeda dari iblis lain yang dia lihat selama perang karena dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Dia ingat bahwa saat itu, para iblis seperti mesin tak berakal yang memuntahkan energi iblis, tetapi Theo terasa seperti manusia sungguhan. Kang Ho lalu bertanya pada Theo apa dia, dan Theo, yang masih berlutut, mengungkapkan bahwa dia adalah iblis. Kang Ho bertanya mengapa iblis sepertinya ada di sana, dan Theo menyebutkan bahwa itu adalah cerita yang cukup memalukan dan juga panjang. Dia menyebutkan bahwa setelah kalah dalam pertarungan peringkat dan melarikan diri, dia terjebak dalam dungeonisasi. Kang Ho lalu bertanya, mengapa dia masih membawa Ratu Lebah bersamanya, meskipun dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kang Ho bertanya apakah Ratu Lebah yang dia lihat di kejauhan adalah ratu dari semua monster. Dan melihat betapa seriusnya Kang Ho menatap lebah itu, orang itu menyadari bahwa Kang Ho tidak akan ragu untuk membunuhnya. Theo dengan cepat mengungkapkan bahwa dia hanya mengirim lebah-lebah itu untuk mengintai, dan mereka sama sekali tidak berbahaya. Theo membuktikan betapa tenangnya lebah itu dengan mengelus kepalanya, dan lebah itu melepaskan energi iblis yang sangat besar yang membuatnya menjadi fosil. Kang Ho terkejut melihat ini, dan Theo menjelaskan bahwa jika dia memfosilkan ratu lebah, seperti yang telah dia lakukan, lebah itu bisa hidup tanpa memakan serbuk sari, yang akan mencegahnya menyakiti siapapun. Theo memberitahu Kang Ho bahwa lebah itu adalah anak yang dia besarkan sejak kecil, jadi dia pasti akan bertanggung jawab atasnya. Theo sedang di tengah-tengah penjelasan ini ketika seolah menggigit kakinya, menguras energi iblis yang luar biasa di dalam dirinya. Siola sangat menikmatinya sampai membuat Theo ketakutan, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang buas yang memakan energi iblis. Kang Ho menyadari bahwa Theo sebenarnya tidak berbahaya, tetapi yang paling berbahaya dari semuanya adalah alam iblis yang dia bicarakan. Karena Theo menduduki peringkat keempat di alam iblis, Kang Ho percaya bahwa orang itu adalah orang yang tepat untuk diinterogasi untuk mendapatkan informasi. Namun, Kang Ho tidak berpikir dia bisa melupakan kekuatan Majin dan melesat ke arah Theo bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Dia memukul dadanya dan memberitahunya bahwa dia harus menyegel jalur mananya hanya untuk berjaga-jaga. Theo jatuh ke tanah, dan ketika dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya, dia menyadari bahwa energi iblisnya telah hilang. Kang Ho lalu menyuruh orang itu untuk mengikutinya dengan baik dan tidak mencoba sesuatu yang aneh karena dia akan membunuhnya. Theo setuju sambil bertanya-tanya apakah seperti ini manusia. Sementara itu, di luar gerbang, saat Guild baru saja tiba, salah satu murid Junwoo muncul di lokasi dan dia langsung mengenali Kang Ho. King, di sisi lain, masih bertingkah sombong, bertanya apakah Guild White Knight juga berpartisipasi dalam ritual pembersihan. Orang itu hanya mengabaikan King, dan dia berbalik ke arah Kang Ho, memberikan salam sambil memberitahunya bahwa dia sempat menyapanya melalui panggilan video dengan Junwoo tempo hari. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lee Hyuk dari White Knight, dan ternyata dia saat ini adalah ketua Guild White Knight. Kang Ho membalas kesopanannya dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa hak pembersihan sekarang menjadi suatu hal. Hyuk mengonfirmasinya, mengatakan beginilah cara mereka melakukannya sekarang. King sudah marah ketika dia menyadari bahwa Hyuk mengabaikan superstar sepertinya. Dia lalu bertanya pada Hyuk bagaimana dia bisa mengenal seorang non-awakener seperti Kang Ho.
Namun, nama itu segera terngiang di kepala King lagi, dan dia menyadari bahwa dia berdiri di depan sang Beastmaster. Saat itu, Hyuk memperhatikan bahwa Kang Ho tersenyum, dan dia ingat apa yang dikatakan Junwoo tentang senyum Kang Ho. Dia telah memberitahunya untuk selalu berhati-hati karena setiap kali Kang Ho tersenyum, itu berarti dia akan menghancurkan lawan di depannya. Hyuk mulai berkeringat, sementara King, di sisi lain, tidak tahu apa yang akan menimpanya. Jauh di lubuk hatinya, King menjelek-jelekan Kang Ho karena penampilannya tidak meyakinkan. Tiba-tiba, dia mendapat ide gila bahwa jika dia mengalahkan Kang Ho, dia akan melampaui kelima pahlawan perang. King lalu bersiap untuk menyerang Kang Ho, dan saat Kang Ho melihat ini, dia dengan tulus berterima kasih pada orang itu. King memberitahu Kang Ho bahwa dia tidak perlu mengatakannya karena yang seharusnya berterima kasih adalah dirinya, dan dia mengayunkan tangannya dengan sangat keras ke arah Kang Ho. Tepat ketika dia berpikir telah mendaratkan pukulan pertama, dia tiba-tiba menyadari bahwa Kang Ho telah menghilang. Sebelum dia menyadarinya, Kang Ho menyeretnya ke dalam dungeon, mengingatkannya bahwa dia sombong karena ingin membersihkan dungeon terlebih dahulu. Kang Ho melemparkannya ke dalam dungeon, menyuruhnya untuk membersihkan dungeon itu. King jatuh terhempas ke tanah, membuatnya sangat terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia dihajar seperti ini. Kang Ho memberitahunya bahwa pada awalnya dia tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, tetapi karena dia yang memulainya, dia tidak punya pilihan. Kang Ho melesat ke arah King, tetapi King berhasil bangkit, bertujuan untuk mendaratkan serangan balasan. Kang Ho dengan mudah meraih kepalanya dan membantingnya ke tanah sambil memberitahunya bahwa dia harus tetap rendah hati. Sementara itu, Theo dan Hyuk sedang menyaksikan pertarungan, dan Theo memberitahu Hyuk bahwa King mungkin saja mati karena serangan Kang Ho, dan Hyuk mengonfirmasinya. Pada saat yang sama, Hyuk bertanya-tanya siapa sebenarnya Theo itu. Beberapa saat kemudian, King akhirnya sadar kembali, dan Kang Ho memberitahunya bahwa gerakannya cukup bagus, tetapi sembrono. Dia lalu bertanya siapa tuannya, dan King menjawab bahwa dia tidak punya karena dia mencapai peringkat kelas S murni melalui bakat bawaannya. Kang Ho lalu memberitahunya bahwa memiliki bakat adalah hal yang baik, tetapi itu tidak membuatnya lebih unggul, dan dia mendesaknya untuk hidup dengan rendah hati. Dia memberitahunya bahwa orang yang lebih kuat mungkin akan muncul di masa depan, dan jika dia gagal belajar sekarang selagi bisa, dia akan mencapai batas bakatnya dengan sangat cepat. Kang Ho memberitahunya bahwa itu akan menjadi kematiannya jika dia mencapai batas itu dalam pertarungan sungguhan. King lalu bertanya pada Kang Ho apakah dia hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, dan Kang Ho mendesaknya untuk mencari seorang guru terlebih dahulu. Saat Kang Ho masih menasihatinya, King mengeluarkan ponselnya untuk bersuah foto untuk Instagram. Kang Ho menyadari bahwa orang itu tidak akan dengan mudah menerima nasihatnya sampai dia menghajarnya habis-habisan. King memohon untuk mengambil lebih banyak swafoto sebelum dia dihajar sampai babak belur. Setelah semua kekacauan mereka akhirnya membersihkan dungeon itu. Dan setelah ini, media sosial dibanjiri dengan artikel spekulatif dan rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang siapa Kang Ho karena tidak ada yang benar-benar tahu itu dia. Sementara itu, investigasi mendetail diluncurkan mengenai alam iblis dan para iblis. Di rumah Kang Ho, Theo sangat terhibur dengan kondisi cuaca saat dia diinterogasi oleh Kang Ho. Rupanya, Theo kalah dalam pertarungan melawan Baal, iblis peringkat pertama, yang mengakibatkan sejumlah besar energi iblisnya dicuri. Dia kemudian mendarat darurat di alam mereka, tetapi dia tidak tahu banyak tentang iblis di alam manusia. Namun, sekitar seminggu sebelum dia mendarat di alam manusia, dia telah mendengar bahwa ada area di alam iblis yang dengan cepat mulai berubah menjadi dungeon. Dia menyebutkan bahwa dia terkejut ada dungeon yang terhubung ke dimensi yang sama sekali berbeda di alam manusia. Kang Ho mencoba menghubungkan titik-titik karena sudah lebih dari 50 tahun sejak perang besar terjadi, dan spesies monster baru saja muncul sementara dia juga mengetahui bahwa dimensi baru yang disebut alam iblis terhubung ke bumi. Kang Ho lalu bertanya pada Theo tentang tingkat kekuatannya ketika dia berada di alam iblis karena dia tidak dapat mengukur levelnya secara akurat seperti sekarang. Pada dasarnya, dia berada di peringkat keempat di antara 72 Raja Alam Iblis sebelum kekuatannya dicuri, yang berarti dia cukup kuat. Theo memberitahu Kang Ho bahwa dia bukan tipe yang suka bertarung, tetapi karena Kang Ho penasaran dengan kemampuannya, dia menyarankan agar dia melepaskan inti mananya terlebih dahulu. Kang Ho menyadari bahwa dia tidak punya pilihan, dan dia memutuskan untuk melakukannya. Saat energi iblisnya mulai kembali, Theo menyuruh Kang Ho untuk memperhatikan dengan saksama dan melihat kemampuan sejatinya. Jauh di lubuk hati, Kang Ho bersiap untuk membunuh Theo jika dia mencoba sesuatu yang aneh. Begitu Theo mengendalikan sepenuhnya kekuatannya, dia mengangkat tangannya dan memanggil orang mati, dan saat inilah Kang Ho menyadari bahwa orang itu adalah seorang necromancer.
Theo mengonfirmasinya, mengatakan dia menggunakan mayat sebagai bahan untuk membuat familiar dan memerintah mereka, tetapi dia kehilangan segalanya karena Baal. Kang Ho benar-benar terhibur dengan ini karena ini adalah kemampuan yang hanya ada dalam fiksi dan tidak ada awakener di bumi yang pernah bangkit dengan kemampuan semacam ini. Theo masih menikmati dirinya sendiri ketika Siola melompat ke lehernya untuk mengambil lebih banyak energi iblis lezat di dalam dirinya. Theo berteriak kesakitan ketika dia menyadari bahwa Siola pada dasarnya menguras energi iblisnya, dan Theo bertanya-tanya apakah ini yang dituju Kang Ho ketika dia membuka inti mananya. Ternyata dia benar karena Kang Ho bertujuan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di saluran mana Theo setelah Siola menyedot keluar energi iblisnya. Ternyata saluran mananya sekarang digantikan dengan mana yang dimurnikan, dan seolah juga telah menambahkan ekor lain ke koleksinya. Berkat ini, kekuatan serangannya naik ke D, dan kekuatan pertahanannya juga naik ke DD. Anehnya, dia memperoleh keterampilan baru, Unfold. Adapun ekor kedua, kemampuan kedua dari ekor itu masih terkunci, dan hanya akan terbuka ketika kondisinya terpenuhi. Kang Ho lalu teringat apa yang disebutkan oleh Ratu para Peri, Johanna, tentang taring putih yang memiliki 5 ekor. Kang Ho menyadari bahwa ekor Siola dapat terus bertambah banyak seperti taring putih yang disebutkan Johanna. Beberapa saat kemudian, Kang Ho mendapat telepon dari Chul Bai yang mengatakan bahwa dia ingin meminta bantuannya. Dia menyebutkan bahwa seorang pemburu lain baru saja hilang di zona konflik selatan. Pemburu itu adalah Hound yang berada di peringkat ke-30 di Korea. Dan karena ini, mereka telah menarik semua pasukan mereka dari area tersebut. Kang Ho terkejut mendengarnya, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di selatan. Berbicara tentang zona konflik selatan, ini adalah area yang mencakup Daegu dan wilayah Busan di bawahnya. Tampaknya, gerbang terakhir untuk sampai ke sana ada di Daejeon. Alasan Daejeon tetap aman adalah karena Levadan, salah satu dari 4 guild bergengsi dan kekuatan sihir tradisional. Tidak lama setelah ini, dia menuju ke Daejeon. Dan setelah identitasnya diverifikasi di gerbang, dia diizinkan masuk. Saat ditanya tentang Theo, Kang Ho memberitahu prajurit itu bahwa dia bisa menyebut pria itu sebagai asistennya. Theo tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya karena dia sibuk dengan lollipop di tangannya. Kang Ho bertanya kepada prajurit itu apakah Theo akan memerlukan aid, tetapi prajurit itu mengatakan tidak perlu karena dia baru saja mendapat perintah dari atasan. Sejak perang berakhir dan Kang Ho menetap di utara, ketertiban telah tercipta di antara spesies bencana. Namun di selatan, pada dasarnya ini adalah zona konflik dan spesies bencana muncul secara teratur. Ada juga sengketa wilayah yang sengit antara para monster yang tidak pernah berhenti. Ini memunculkan pertanyaan besar mengapa tidak memusnahkan saja para monster. Saat mereka bersiap untuk masuk lebih jauh ke dalam zona, Kang Ho naik ke atas Mengsi dan menyuruh Theo melakukan hal yang sama. Pria itu akan melakukannya ketika kepala monster terbang ke arahnya, yang merupakan tanda konflik yang sedang berlangsung di zona tersebut. Saat mereka terus bergerak ke dalam, Theo memberitahu Kang Ho bahwa area itu mengingatkannya pada rumahnya. Dia memberitahu Kang Ho bahwa rumput yang mereka lihat disebut rumput panas, yang memancarkan panas ke segala arah. Pada dasarnya, tempat yang dipenuhi rumput panas menciptakan hutan tropis. Dalam waktu singkat, Mung Chi dan Siola mulai berkeringat, dan Kang Ho memahami penderitaan mereka karena ini pertama kalinya mereka berada di iklim tropis. Beberapa saat kemudian, Kang Ho berhenti dan menyarankan agar mereka berjalan kaki dari titik itu. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan keras di kejauhan, dan ini sepertinya suara manusia. Mereka bertanya-tanya apa itu ketika gangguan mulai mendekat, dan beberapa saat kemudian, mereka melihat sekelompok monster berlari ke arah yang berlawanan. Saat itu mereka melihat ke arah datangnya monster, dan melihat seorang pria menghancurkan monster dengan mudahnya. Kang Ho terkejut melihat ini karena Chul Bai memberitahunya bahwa dia sudah menarik pasukan yang ditempatkan di area itu. Dengan melihat lebih dekat, Kang Ho menyadari bahwa pria itu terlihat familiar. Pria itu memiliki rambut pirang dan mengikatkan ikat kepala dengan tulisan latihan di kepalanya. Secara mengejutkan, pria itu ternyata tak lain adalah King, yang jelas-jelas telah berlatih dengan serius.